Masjid Al-Ikhlas Legundi Krikilan Driorejo Gresik, Gresik paling selatan. Potongan mas videonya, nanti jawabannya kelima. Dan tentunya para hadirin yang berbahagia, sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Sediaan masjid sebagai tempat belajar dan beribadah, agar acara pada pagi hari dapat berjalan dengan hikmat, malah kita dibuka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadimnya wala kunatin solihah. Al-Fatihah. Masjid Al-Ikhlas Legundi Gresik, Ustaz Soleh. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Legundi, Masjid Al-Ikhlas Legundi Gresik. Yang saya hormati para pejuang remaja masjid Masjid Al-Ikhlas Legundi Gresik, dan juga teman-teman Remas dan Genzi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Alhamdulillah, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Haji Muhammad Suja buat sakit hadir dikarenakan ada kegiatan di luar. Jadi teman-teman, karena ini saya lihat kebanyakan dari Remas gitu, banyak anak-anak mudanya sama seperti halnya saya. Jadi saya mendapatkan amanah sebagai ketua Remas dan Genzi. Nah, ini ada sedikit perbedaan gitu, karena di Masjid Al-Akbar Surabaya itu bukan hanya Remas. Biasanya kan kalau di masjid itu hanya Remas, remaja masjid. Nah, tapi kalau di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya memiliki sedikit perbedaan, ada tambahan. Jadi kalau di Masjid Al-Akbar, Remas dan Genzi generasi Z Islami Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Yang terakhir nanti ada kajian taklim, yang terakhir nanti di Wonocolo. Jadi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Salli wa sallim ala Rasulillahil qail talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa fi qaulil akhar talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dan yang saya hormati Ketua Remas Genzi Masjid Nasional Al-Akbar beserta teman seperjuangan yang tidak bisa saya menyebutkan namanya masing-masing, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Takmir atau apa kalau di masjid ini, pimpinan tertinggi dari Masjid Nasional Al-Akbar yang saya hormati, yang mau diwakili oleh yang hadir di tempat ini, tanpa Ketua Remaja Masjid, pembina dari Remaja Masjid, ibu-ibu pembina, dan juga ananda dari Remaja Masjid Al-Ikhlas yang terdiri dari ada yang masih SMP kelas 3, SMA atau aliyah dan sudah kuliah dan kuliah. Ini masih ini untuk yang remas sekarang ini masih semuanya pelajar. Kalau tahun kemarin alhamdulillah ada sudah bekerja ini. Makanya mohon maaf kalau tadi datangnya kayak molor dan lain sebagainya, karena masih kami dalam tahap pertama pembenahan dengan Ketua Remas dan jajaran yang baru. Alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah bisa bertemu di tempat ini. Sangat bahagia sekali kami. Dari yang kita angan-angankan 3 bulan yang lalu memplanning ke sini, kita bisa hadir di tempat ini. Kami mengajukan di awal Oktober, ke sini di awal Oktober. Menunggu lama, seperti lagu berlajunya Barok Rama. Menunggu itu sangat menyedihkan dan melelahkan. Ketika tanggal 25 saya dapat jawaban dengan surat terkirim bahwasannya Masjid Nasional Al-Akbar berkenan menerima kami, bahagianya sungguh luar biasa. Seperti jam 12 siang ada yang mengantarkan air minum. Alhamdulillah.
Salli wa sallim ala Rasulillah. Kita aturkan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai dan mencintai, salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketua Rumah Masjid Al-Akbar atas sambutan yang begitu hangat kepada kami kedua kalinya. Mohon maaf tentunya kehadiran kami sangat mengganggu daripada acara yang beliau ini berkenan untuk direpotkan. Bahasa Inggrisnya diresen, bahasa kami diganggu diresen. Terima kasih kepada yang panjenengan berikan tentang Masjid Al-Akbar, tentang kegiatan keremajaan ini, sangatlah kami harapkan menjadi motivasi buat anak-anak kami yang Jawa Timur merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Keberadaannya tidak lepas dari peran para ulama Timur Tengah dan India, khususnya Wali Songo yang melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ada 5 wali yang melakukan konsentrasi dakwahnya di Jawa Timur, yakni Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Berkat perjuangan Wali Songo, kini perkembangan Islam melalui masjid di Jawa Timur tumbuh pesat, salah satunya melalui Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 28 meter, bentuk atap 1 kubah besar, didukung 4 kubah kecil bentuk limasan, serta 1 menara. Kubah Masjid Al-Akbar nampak berbeda dari bentuk dan warna kubah masjid lain yang ada di Indonesia. Keunikan kubah ini bentuknya hampir menyerupai setengah telur dengan 1,5 layar, memiliki tinggi sekitar 27 meter. Model kubah menumpu pada bentuk piramida terpancung dalam 2 layar setinggi 11 meter dengan bentang tumpuan atau diameter 54 meter kali 54 meter. Kegiatan Remas dan Gensi ya. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak mendiskusikan kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Remas dan Gensi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan ini ada sedikit penjelasan tentang Majelis Gensi. Jadi Remas dan Gensi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini memiliki perbedaan ya, karena Majelis Gensi merupakan wadah pembinaan remaja Muslim generasi Z untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keilmuan agama, dakwah dan kewirausahaan dengan memanfaatkan digital teknologi berbasis masjid. Identik dengan mungkin memiliki jadwal azan atau mengimami, ngoten nggih Ustaz ya. Nah, Bilal akan tetapi kalau di Masjid Al-Akbar Surabaya, karena Masjid Al-Akbar ini kan sudah masjid skala nasional gitu. Jadi untuk yang mengisi kajian, kemudian imam sholat, azan, Bilal itu semuanya dari yang sudah ditentukan. Karena sekarang kita sudah nasional, takutnya nanti kalau ada sedikit kesalahan itu bisa banyak yang protes ngoten. Jadi Gensi Al-Akbar ini lebih fokus di kegiatan anak muda. Nah, fokus ini yang fokus memiliki keunikan di Masjid Al-Akbar Surabaya ini, karena biasanya kan di masjid di luar-luar sana hanya ada Remas, akan tetapi kalau di Masjid Al-Akbar Surabaya ini memiliki Remas dan Gensi yang memiliki kegiatan fokus di anak muda. Jadi kami itu memiliki berbagai macam kegiatan dibagi menjadi 3 pilar. Nah, generasi muda, generasi Z tak luput dengan digital, dengan gadget. Jadi tujuan dari Masjid Al-Akbar membuat Majelis Gensi dengan membagi 3 pilar dengan alasan mewadahi dan memfasilitasi para generasi muda untuk mengembangkan skill di 3 bidang yang saya sebutkan tadi. Ada pilar dakwah, bidang digital, dan entrepreneurship atau bisnis. Sering overthinking, nah itu kita buat kajian kiranya apa yang dibutuhkan anak muda. Nah, kita buat kegiatan Majelis Subuh Gensi dengan mengundang narasumber-narasumber milenial berbasis secara digital seperti itu. Dan kami juga masih pengurus baru secara terstruktural karena sempat vakum karena masalah COVID-19 itu. Sosial baik itu WA, Instagram, TikTok itu di media Gensi Al-Akbar Surabaya.
Nah, sombong saya kira itu minawi ada yang ini sebagai istilahnya mantan ketua, tapi tetap masih anggota, mau sharing. Kalau dulu kegiatan kami itu hanya seputar offline, tanpa ada membranding diri, tanpa ada sosial media, karena dari anggota kami itu masih takut-takut gitu, nggak pede, takut gimana, makanya saya mau tanya untuk yang pelatihan digital tadi, misal dari remaja masjid mau mengikutinya gimana? Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pasti nanti diedarkan, di-share di media sosial yang ada di era sekarang.